wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video perkuliahan Sejarah Dunia Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai revolusi Rusia. Nah, apa latar belakang terjadinya revolusi di Rusia ini? Revolusi Rusia terjadi karena adanya sistem kerajaan otoriter di bawah pemerintahan Tsar Nicholas II yang diktator dan struktur pemerintahan yang buruk. Yang kedua, karena adanya perbedaan sosial yang mencolok antar golongan masyarakat yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Dan yang ketiga adalah karena kegagalan kebijakan Tsar Nicholas II dalam menerapkan revolusi industri di Rusia. Yang keempat, karena bencana kelaparan yang melanda masyarakat akibat rakyat yang dimobilisasi untuk kepentingan Perang Dunia Pertama. Dan yang terakhir adalah karena kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan kebutuhan harga pokok naik dan kegagalan di sektor industri. Itu adalah beberapa yang menjadi permasalahan yang ada yang muncul di revolusi Rusia. Nah, secara umum revolusi Rusia ini juga dilatar belakangi karena ada beberapa kemunculan dari tokoh pelajar seperti dari kaum Marxis maupun kaum anarkis dan kaum populis yang menggerakkan terjadinya revolusi di Rusia ini. Selain itu juga karena ketidakmampuan dari Raja atau Tsar Rusia Nicholas II ini dalam mengatasi blok sentral pada Perang Dunia Pertama sehingga mengakibatkan Rusia ini mengalami kekalahan. Selain itu, faktor yang utama yang menyebabkan revolusi di Rusia ini adalah karena peristiwa Minggu Berdarah. Peristiwa Minggu Berdarah ini adalah peristiwa bentrokan antara keamanan dan para buruh yang terlibat demonstrasi menentang kepemimpinan Tsar Rusia ini. Nah, untuk kekalahan Rusia di beberapa pertempuran seperti Tangguh dan Missouri ini menyebabkan kekecewaan masyarakat yang akhirnya menimbulkan demonstrasi ini. Dari demonstrasi itu berakibat peristiwa Minggu Berdarah yang menjadi puncak dari revolusi di Rusia ini. Nah, siapa yang menggerakkan revolusi di Rusia? Revolusi di Rusia ini digerakkan oleh seorang tokoh komunis yaitu Vladimir Ilyich Lenin. Beliau adalah seorang politikus penggagas politik dari kebangsaan Rusia. Nah, pemikiran Lenin ini terilhami atau berhaluan dari Marxis yang dikenal sebagai Leninisme. Sebenarnya apa sih pemikiran Marxis? Pemikiran Marxis itu adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan dari filosof atau pemikir yaitu Karl Marx atau ilmuwan Karl Marx. Karl Marx ini telah menciptakan beberapa teori baik ekonomi, sosial, politik. Tapi dalam perkembangannya yang terkenal dari Karl Marx ini adalah teori konflik sosial. Nah, bagaimana proses terjadinya revolusi di Rusia? Revolusi di Rusia ini diawali dari pemerintahan yang Tsar Nicholas II yang banyak merugikan masyarakat, terutama karena adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, dan kesalahan kebijakan yang diambil oleh Tsar Nicholas II. Hal ini akhirnya menimbulkan protes terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Tsar Nicholas II. Kemudian ada juga perlakuan represif atau tindakan keras dari Tsar Nicholas
Dua, terhadap para pendemo yang akhirnya membuat masyarakat menjadi marah, terutama akibat dari peristiwa Minggu Berdarah. Dan itu juga karena kekalahan dari Jepang pada tahun 1904 di Pelabuhan Arthur yang menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat karena Tsar Nicholas II dianggap tidak mampu mengatasi peperangan melawan Jepang. Kemudian perkembangan industrialisasi ini juga terhambat akibat kelaparan di tengah masyarakat karena kegagalan panen, kemudian kenaikan harga pokok setelah perang ini yang menyebabkan perubahan industrialisasi di Rusia mengalami kegagalan. Selain itu juga diilhami munculnya paham-paham sosialisme yang mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk menggantikan sistem kekaisaran di Rusia. Nah, untuk jalan aksinya ini dilakukan aksi mogok atau demonstrasi yang dilakukan oleh kaum pekerja yang menuntut adanya perbaikan ekonomi dan politik. Tuntutan itu terkenal dengan sebutan Revolusi 1917 yang isinya yaitu adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan penciptaan kedamaian dan kebebasan di publik. Kemudian reformasi pertanahan untuk membagi tanah bagi petani yang sebelumnya dikuasai oleh para bangsawan. Kemudian aspirasi kaum pekerja itu dimasukkan di dalam Duma. Duma ini adalah lembaga legislatif, tetapi pada kenyataannya tidak disalurkan sehingga terjadi mogok kerja atau demonstrasi. Selain itu juga dilakukan perjuangan yang dilakukan oleh kaum pekerja menjadi inspirasi masyarakat lain untuk bergabung. Jadi awal dan mulanya ini memang digerakkan oleh kaum pekerja atau kaum buruh, sehingga masyarakat-masyarakat lain melihat ini merupakan kegiatan yang bisa merubah keadaan mereka, sehingga mereka akhirnya ikut serta melakukan kegiatan perubahan tersebut. Nah, dalam revolusi Rusia ini terjadi selama 2 kali. Yang pertama, revolusi Rusia pertama berlangsung pada tahun 1905, di mana pada waktu itu revolusi yang terjadi adalah beberapa organisasi atau kelompok buruh tadi mendirikan organisasi Soviet atau Dewan Buruh. Dewan Buruh ini bersifat demokratis dan mewakili seluruh kelas buruh. Dan akhirnya dengan berdirinya Dewan Buruh ini menyebar ke seluruh negara dan berusaha menentang pemerintahan absolut yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II ini. Tetapi di pihak lain, Tsar Nicholas II ini tidak mengakui dan mengakibatkan tuntutan dari Dewan Buruh ini tidak dipenuhi, sehingga masyarakat akhirnya melakukan mogok kerja dan demonstrasi terhadap kekuasaan Tsar Nicholas II. Kemudian revolusi yang kedua pada tahun 1917, revolusi ini terbagi menjadi 2 fase. Di fase pertama yaitu pada tanggal 28 Februari 1917, di mana masyarakat Rusia melakukan demonstrasi secara besar-besaran di bawah koordinasi kaum liberal dan sosialis. Pada pemerintahan ini akhirnya kekuasaan Tsar Nicholas II ini dapat dijatuhkan. Nah, sebagai penggantinya didirikanlah pemerintahan sementara atau transisi yang merupakan badan eksekutif secara demokratis dalam majelis yang dipimpin oleh Partai Liberalis. Sedangkan kaum sosialis tergabung dalam kaum Bolshevik yang membentuk Soviet Petrograd atau Soviet yang sama-sama Soviet yang keduanya ini saling sama-sama memimpin. Jadi antara Partai Liberalis dan Partai Sosialis ini seiring berjalan sama-sama memerintah Rusia.
Nah, memasuki masa kedua ternyata pemerintahan liberalis ini dianggap tidak sesuai dengan cita-cita revolusi yang diinginkan masyarakat, sehingga pada waktu itu Partai Bolshevik pimpinan Lenin mengambil alih pimpinan dari Partai Liberalis dan membangun negara baru yang menjadi negara sosialis komunis dengan nama Uni Soviet pada tanggal 30 Agustus 1922. Nah, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan transisi pada masa pemimpinan kaum Bolshevik, diantaranya adalah memberikan kebebasan sipil penuh terhadap masyarakat, melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, dan mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Namun sepeninggalan Lenin, kekuasaan Uni Soviet ini dipimpin oleh Joseph Stalin pada tanggal 21 Januari 1924. Nah, pada masa pemimpinan Stalin ini pemerintahan bersifat otoriter. Nah, apa pengaruh dari terjadinya revolusi Rusia ini atau dampak dari revolusi Rusia ini adalah pertama adalah penggantian pemerintahan kerajaan absolut menjadi kerajaan sosialis komunis dengan menumbangkan Tsar Nicholas II. Jadi bagi Rusia sendiri ini terjadi pergantian pemerintahan. Kemudian semangat revolusi Rusia juga menggerakkan paham sosial komunis menyebar ke beberapa wilayah di Asia seperti Cina, Vietnam, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Kemudian paham Marxis juga mulai masuk di Indonesia pada tahun 1914 yang dibawa oleh Amos Nevlid, merupakan seorang Belanda dan membawa pengaruh Marxisme ini ke dalam beberapa buruh kereta atau FSTP. Pada tanggal 9 Mei 1914 juga didirikan Partai ISDV atau partai yang bercikal bakal menjadi Partai Komunis Indonesia. Demikian video perkuliahan hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.